Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Kita akan membahas topik yang sama dengan minggu lalu, melanjutkan topik pembahasan kesempatan yang terbatas. Ini adalah sesi yang ketiga. Malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragi. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Bapak berikan bagi kami, untuk kami duduk diam, belajar kebenaran-Mu. Kami boleh berdiskusi untuk mengasah ketajaman berpikir kami, untuk memperluas wawasan pemikiran kami, sehingga kami semakin benar, semakin hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparan materi. Tuhan berikan hikmat akal budi yang kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, langsung saja silakan Ibu Remi. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada David. Malam hari ini kita akan kembali membahas materi kita. Share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Pada malam hari ini ada 5 tema yang kita akan diskusikan. Yang pertama itu berjalan dengan iman. Kemudian yang kedua berkat pembentukannya. Dan yang ketiga kebutuhan primer. Keempat membangun diri. Dan yang kelima adalah taat. Jadi kelima inilah yang mendukung yang kita akan bahas tentang kesempatan yang terbatas. Jadi bagaimana supaya kesempatan yang terbatas ini tidak kita sia-siakan. Maka ada 5 hal yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, berjalan dengan iman. Firman Tuhan mengajarkan agar kita memindahkan hati ke surga. Dengan demikian, mata hati kita akan selalu terarah kepada janji kedatangannya. Jadi, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jika kita memindahkan hati ke surga dan meyakini kedatangan Tuhan, maka hati kita akan pasti terus terarah kepadanya. Jadi dengan terus berusaha untuk kita semakin hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini kita lihat seperti Abraham yang memiliki mimpi dan hidup di atas mimpi tersebut. Kita pun belajar demikian yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 8, 10, dan 16. Itulah yang namanya berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nah, kalau kita lihat kisah dari Abraham yang disuruh oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, yang dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi karena Tuhan suruh dia tinggalkan, ya ditinggalkan. Nah, itu artinya dia mempercayai Tuhan, meyakini Tuhan, walaupun dia tidak tahu ke arah mana tujuan perjalanannya, tetapi dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan sehingga dia berjalan dengan iman. Jadi dengan sikap kita seperti ini, jadi bagi orang-orang yang takut Tuhan, nah dunia yang ada di sekitar kita ini akan memandang hal yang omong kosong gitu loh, ya kan? Jadi orang-orang yang berjalan dengan iman, nah ini bagi orang-orang di sekitar kita akan mengolok-olok kita kalau kita semakin semakin mempercayai, semakin meyakini Tuhan, semakin mata hati kita teruruh kepada Tuhan, fokus hidup kita kepada Tuhan. Nah orang-orang di sekitar kita itu pasti akan menertawai kita. Nah, jadi menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak waras gitu. Kalau kita sungguh-sungguh memindahkan hati kita ini ke surga. Nah, begitu juga dengan Abraham tadi. Nah, kalau kita pikir secara dunia kan ini kan orang yang tidak waras, ya kan? Dia meninggalkan tempatnya yang sudah begitu nyaman, tapi karena Tuhan suruh meninggalkannya, ditinggalkan
tapi dia tidak tahu kemana tujuannya. Nah, secara dunia kan ini orang-orang yang tidak waras gitu loh. Disuruh pergi tapi nggak ada tujuannya. Nah, jadi orang-orang kan pasti menertawakan. Nah, begitulah dengan kita juga kalau kita hidup benar dalam Tuhan, sungguh-sungguh orang-orang di sekitar kita akan mengolok-olok kita. Kita harus berani mempercayai apa yang Tuhan katakan atau janjikan. Orang-orang zaman Nuh tidak akan menduga bahwa mereka akan mengalami bencana yang begitu dahsyat. Nah, jadi kalau kita mempercayai janji Tuhan, pasti akan digenapi. Nggak ada janji yang tidak digenapi oleh Tuhan. Nah, seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Nah, orang-orang kan mengolok-olok Nuh yang disuruh membangun bahtera di atas gunung. Nah, ini kan sepertinya mustahil gitu loh. Nah, Nuh memberitakan kebenaran, tetapi orang-orang yang di sekitarnya itu mempertawakan dia, ya kan, mengolok-olok dia. Nah, tetapi ternyata kan digenapi sehingga orang-orang yang mereka tadi yang mengolok-olok, mereka yang menertawakan kan mereka jadi binasa. Jadi inilah yang menjadi gambaran bagi kita bahwa orang-orang yang di zaman Nuh tidak akan menduga bahwa mereka akan mengalami bencana yang begitu dahsyat. Kenapa tadi? Karena tidak mempercayai apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah diberitakan oleh Nuh. Maka mereka berpikir Nuh itulah orang gila gitu. Nah, padahal ternyata apa yang terjadi, mereka mengalami bencana yang begitu dahsyat. Dan Tuhan menggenapinya. Gambaran yang jelas mengenai penyesalan karena tidak bertobat dapat kita temukan di Lukas 16 ayat 19 sampai 25, itu antara orang kaya dan Lazarus. Bagaimana penyesalannya, bahwa dia menyesal setelah dia berada di tempat yang terpisah. Dia berada di tempat yang tidak nyaman. Nah, peristiwa ini cerminan dari kehidupan manusia. Banyak orang tidak sadar betapa dahsyatnya kengerian api kekal, tetapi juga tidak menyadari betapa beruntungnya ada di pangkuan Abraham. Mempercayai Tuhan juga berarti masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu mendatang. Nah, jadi banyak orang-orang yang tidak menyadari hal ini, terutama orang-orang Kristen. Karena apa? Karena pengaruh dunia yang begitu kuat sehingga mereka terpikat, mereka terpesona dengan keindahan dunia ini dan tidak pernah memikirkan betapa dahsyatnya kengerian api kekal itu. Jadi mereka berpikir bahwa itu nantilah begitu. Nah, seperti kisah tadi orang kaya dan Lazarus, setelah dia merasakan keterpisahan itu, baru ada penyesalan. Nah, jadi supaya ini adalah gambaran bagi kita bahwa kita harus menyadari hal ini. Nah, jadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh masuk di dalam Tuhan, mempercayai Tuhan, masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu yang akan mendatang. Jadi ini orang-orang yang mau sungguh-sungguh, orang yang mau mendengarkan, orang yang mau taat, orang yang mau mengikuti janjinya Tuhan. Maka apa di sini katakan tadi, mempercayai Tuhan juga berarti masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu yang akan mendatang. Jadi orang-orang yang mempercayai ini mereka akan masuk di dunia akan datang nanti. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan mengumpulkan harta di surga. Nah, jadi banyak orang bukan mengumpulkan harta di surga, tapi harta di dunia ini. Bagaimana supaya dia senang, bahagia, supaya bisa menikmati keindahan dunia ini. Ini yang dikejar orang, tetapi bukan ini, bukan mengumpulkan harta di surga. Padahal di bumi ini ingat dan karet merusaknya, pencuri dapat mencuri serta membongkarnya. Jadi banyak orang yang tidak menyadar hal ini. Jadi dia mengejar sebanyak-banyaknya untuk dia bisa mengumpulkan harta kekayaan di dunia ini supaya dia bisa menikmatinya. Jadi untuk mengumpulkan harta yang di surga itu bagi dia adalah hal yang mustahil gitu, bukan hal yang dia kejar gitu. Padahal kalau harta yang di dunia ini kan hanya sekejap saja.
sekejap bisa hilang, sekejap bisa lenyap gitu. Nah, jadi ini yang tidak pernah dipikirkan banyak orang. Jadi yang dia kejar hanya bagaimana mengumpulkan harta ya di dunia ini, bukan harta yang di surga. Jadi jangan takut harus memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia, sebab penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima. Jadi ini tertulis dalam Roma 8 ayat 18 sampai 25. Jadi penderitaan itu sebenarnya bukan lagi menjadi masalah bagi kita jika kita menyadari kemuliaan yang akan kita terima nanti bersama dengan Tuhan. Jadi penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Jadi kita jangan takut dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, tetapi kita harus takut kita dengan terpisah dengan Allah nanti, bahwa betapa ngerinya, betapa dahsyatnya nanti api kekal jika kita terpisah dari Allah. Kita akan masuk bagian yang kedua adalah berkat pembentukannya. Bagi orang percaya, kesempatan hidup yang hanya sekali di dunia yang sangat singkat ini adalah proses belajar yang sama dengan sekolah kehidupan. Nah, jadi sekolah kehidupan yang kita jalani dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana saat kita bangun tidur. Nah, disinilah kita memulai proses belajar tadi. Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana yang harus kita perhatikan di dalam kita menjalani proses kehidupan, itu proses belajar. Jadi, kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan ini adalah proses belajar, sekolah kehidupan yang harus kita jalani. Jadi yang harus kita mulai dari hal-hal yang perkara-perkara kecil. Nah, jadi saat kita bangun tidur, apa yang kita pikirkan? Nah, banyak orang kan saat bangun tidur bukan memikirkan Tuhan, bukan berdoa, tetapi yang dipikirkan apa yang harus dia makan, apa dia mau pergi kemana, dia mau mengerjakan apa, itu yang dipikirkan lebih dahulu. Nah, jadi untuk kita harus dari hal-hal yang kecil dulu. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita bangun tidur? Apakah kita berdoa atau kita memikirkan hal-hal yang lain? Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa proses belajar. Jadi singkatnya hidup ini adalah proses belajar yang sama dengan sekolah kehidupan. Tuhan mempedulikan kita lebih dari kita mempedulikan diri sendiri. Kalau ada masalah hidup yang berat, yang sedang kita hadapi, kita harus jujur memeriksa apakah ini akibat kesalahan atau bukan. Nah, jadi kita harus memeriksa diri kita. Jadi masalah yang kita hadapi ini kadang-kadang itu juga oleh karena kesalahan kita. Jadi Tuhan sangat mempedulikan kita. Maka dalam setiap persoalan hidup yang kita alami, jangan kita lewatkan begitu saja. Jadi kita memeriksa, dan kita mulai persoalan itu kita periksa apakah ada yang salah yang kita lakukan. Jadi banyak orang dalam setiap persoalan hidupnya kan dilewatkan saja begitu, dia tidak memeriksa diri. Justru kalau kita punya masalah, punya persoalan, jadi kita harus periksa diri kita. Apakah masalah ini oleh karena kesalahan kita? Nah, berarti kalau kesalahan, berarti kita harus berubah, kita harus bertobat. Nah, kalau itu bukan karena kesalahan, ya berarti itu adalah rasa syukur kita untuk terus membentuk kita supaya kita semakin disucikan, supaya kita semakin didewasakan. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan detik, Tuhan menyediakan berkat pembentukannya yang nilainya tidak terbatas. Semua hal tersebut mengerjakan harta abadi yang tidak akan dapat diperoleh di kesempatan lain. Jadi kita harus menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan mengerjakan hal-hal yang bernilai bagi Tuhan. Jadi kalau ada masalah tadi, kita jangan langsung bersungut-sungut, jangan kita langsung
marah, jangan kita langsung memiliki pikiran yang negatif, tetapi setiap hari dan setiap menit itu dan detik itu kita harus menggunakannya sebaik-baiknya untuk apa? Mengerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi semua hal yang tersebut mengerjakan harta abadi yang tidak akan dapat diperoleh di kesempatan yang lain nanti. Tidak ada lagi kesempatan yang lain kalau hal itu sudah kita lewatkan gitu. Jadi hari yang sudah lewat itu tidak akan bisa terulang kembali, tidak akan bisa eh, kita raih ke sana kembali. Jadi harus kita pergunakan sebaiknya. Nah, orang yang menaruh percaya kepada Tuhan adalah orang yang peduli terhadap apa yang dipedulikan oleh Tuhan. Jadi, yang dipedulikan Tuhan itu adalah kesempurnaan hidup kita. Bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya bagaimana kita hidup suci, hidup kudus, dan tak bercacat celah. Jadi sehingga Tuhan sangat teliti menggarap hidup kita. Jadi Tuhan itu teliti terhadap hal-hal yang kecil pun Tuhan sangat teliti melalui apa tadi? Melalui sekolah kehidupan yang kita jalani ini. Jadi orang yang menaruh percaya Tuhan tadi adalah orang-orang yang peduli terhadap apa yang dipedulikan oleh Tuhan. Persungutan adalah sikap tidak menghargai kebijaksanaan Tuhan dan sikap penolakan terhadap penggarapan Tuhan. Nah, banyak orang dalam masalah bersungut-sungut gitu ya, menyalah-nyalahkan orang, menyalah-nyalahkan Tuhan, mencari kambing hitam. Nah, itu yang kadang-kadang yang terjadi bagi orang ya kan. Jadi bukannya bukannya memeriksa diri kenapa ini bisa terjadi, bukan itu, malah terkadang menyalahkan orang ya kan, mencari siapa yang benar siapa yang salah. Nah, sehingga terjadi persungutan. Nah, orang yang suka bersungut adalah orang yang berhenti bertumbuh atau sukar bertumbuh. Jadi kalau orang-orang yang bersungut-sungut itu adalah orang-orang yang menolak menolak untuk dia digarap Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu menolak untuk dia digarap Tuhan. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut untuk menerima kebijaksanaan Tuhan dalam hidup ini. Jadi seberat apapun eh, yang kita hadapi, kita tidak boleh bersungut-sungut. Jadi persoalan yang kita hadapi itu karena itu tugas yang diberikan Tuhan bagi kita untuk membuat kita menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih cerdas gitu. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut di dalam menghadapi suatu situasi yang sulit, iya kan? Jadi kita harus peka sebenarnya ini maksud Tuhan apa. Kita harus memeriksa diri sebenarnya masalah ini kenapa terjadi. Jadi bukan jadi bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut kalau menghadapi masalah. Ya kan, jadi kalau bangsa Israel itu kan kalau menghadapi masalah persoalan kan selalu yang adanya bersungut-sungut gitu, sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, jadi jangan sampai kita juga seperti orang bangsa Israel selalu bersungut-sungut gitu kalau ada masalah dan persoalan. Nah, hidup di dunia ini adalah masa persemaian atau pembibitan. Jadi bibit yang buruk tidak akan ditanam Tuhan di taman abadinya. Kalau orang tidak menyadari ini, maka filosofi hidupnya adalah mari kita makan minum sebab besok kita mati. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Nah, jadi biasanya kan kalau orang petani itu ya, kalau menanam padi itu biasanya bibitnya di ini dulu, di persemain dulu ini seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan dipindahkan, baru dipindahkan. Nah, jadi kalau bibit-bibit yang tidak baik itu akan dibuang gitu, dipilih. Jadi dibibitkan dulu. Jadi bukan langsung padinya itu ditanam di sawah. Jadi harus disemain dulu gitu. Nah, jadi setelah nanti ini sudah tumbuh bagus, ini bibitnya bagus, maka dipindahkan. Nah, inilah nanti yang ditanam yang bagus ini. Nah, inilah bibit-bibit yang unggulinan yang ditanam. Nah, jadi masa persemaian inilah juga
yang terjadi bagi kita gitu loh. Jadi masa persalinan singkat ini adalah waktu yang sangat berharga bagi kita untuk menentukan apakah kita ini menjadi bibit yang unggul atau kita ini adalah bibit yang tidak baik atau bibit yang rusak. Nah, tentu kalau bibit yang unggul, kalau kita ini menjadi bibit yang unggul, maka kita akan nanti ditanam di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau kita ini adalah bibit yang tidak baik, maka kita akan dibuang. Seperti ini tadi, padi ini tadi, bibit padi ini. Jadi kalau bibit padi ini yang nggak bagus, dia akan dibuang, tidak jadi ditanam. Tapi kalau bibitnya unggul, bibitnya bagus, maka inilah yang akan ditanam nanti. Jadi kita ini adalah masa persemaian. Jadi disingkatnya hidup kita ini, apakah kita menjadi bibit yang unggul atau kita ini adalah menjadi bibit yang rusak. Kalau kita bibit yang unggul tadi, kita akan masuk, kita akan ditanam di kerajaan Allah. Tapi kalau bibit yang rusak, kita akan dibuang di keabadian juga. Keberagaman hidup ini terletak pada kesempatan di mana Bapa berkenan mendidik kita agar kita menjadi pangerannya. Jadi maka jangan kita menghindari pembentukan Tuhan selama masih ada waktu bagi kita. Jadi kita harus mengikuti apa yang menjadi jalannya Tuhan supaya kita menjadi pangerannya nanti. Kita akan masuk di bagian ketiga adalah kebutuhan primer. Saya rasa bahwa kita sudah memahami tentang kebutuhan primer ini. Jadi dalam kehidupan ini kita mengenal 3 jenis kebutuhan. Dan itu sudah diterima oleh hampir semua orang, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kebutuhan primer ini adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, jadi kalau kebutuhan primer ini memang kan adalah kebutuhan yang harus ya untuk kelangsungan hidup kita. Kalau kebutuhan primer ini mau nggak mau harus kita penuhi gitu. Nah, selain kebutuhan primer tadi, kebutuhan utama manusia tidak dapat ditunda pemenuhannya agar kehidupan bisa berjalan baik. Itu tadi kebutuhan primer. Tetapi ada kebutuhan sekunder. Nah, jadi kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang tidak mendesak. Dan untuk memenuhinya dapat dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, biasanya orang masuk pada kebutuhan tersier. Kebutuhan terhadap barang-barang yang kategorikan mewah. Nah, ini yang seringkali yang dikejar orang ya. Jadi bukan hanya sampai tadi di kebutuhan primer. Nah, kalau kebutuhan primer sudah tercukupi, sudah tercapai, maka dia juga berusaha bagaimana tadi kebutuhan sekunder tadi, yaitu ingin punya mobil, punya rumah yang bagus, ya kan? Bagaimana supaya banyak harta kekayaan. Nah, itu sekunder harus dia kejar lagi. Kemudian setelah itu terpenuhi, kebutuhan tersier lagi, dikejar lagi untuk supaya bisa dia bagaimana menikmati hidup dengan pergi jalan-jalan. Nah, jadi jenjang ketiga kebutuhan ini pada umumnya membelenggu manusia, ya kan? Ini membelenggu manusia sehingga tidak pernah ada merasa kepuasan dalam hidup. Sehingga tidak ada pernah merasa berhenti, ya kan? Jadi merasa haus, selalu diburu oleh manusia. Sehingga dikejar terus bagaimana supaya tadi ketiga kebutuhan ini bisa dicapai gitu. Jadi bukan hanya tadi kebutuhan primer saja, tapi bagaimana supaya ketiga kebutuhan ini bisa dia dapat gitu loh. Jadi sehingga ini tidak pernah merasa puas dalam kehidupannya. Pada akhirnya tidak bisa dibantah. Jarang ada orang yang puas walaupun telah terpenuhinya 3 jenis kebutuhan tersebut. Ya, jadi ini kenyataan kita lihat. Jadi walaupun tadi sudah merasa ini, tapi selalu merasa tidak cukup, ya kan? Merasa selalu ada kehausan gitu kalau ini. Maka dikejar terus sampai hal ini pun dipakai oleh kuasa kegelapan, ya kan? Jadi biasanya seringkali ini dipakai oleh kuasa kegelapan untuk bisa membelenggu manusia. Jadi itu merasa dia hal-hal biasa aja gitu loh. Oh, ini kan biasa. Selama kita masih hidup ya kita harus menikmatinya. Jadi ini akan dipakai oleh
kuasa kegelapan untuk membelenggu manusia, maka sulit untuk keluar dari situ, dari kondisi itu, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk disingkatnya hidup ini untuk mencari Tuhan. Tidak lagi kesempatan karena sudah dibelenggu, ya kan? Dia sudah hidupnya sudah diarahkan ke situ gitu. Karena ketidakpuasan tadi. Nah, mestinya kebutuhan primer kita adalah sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus agar kita layak dimuliakan. Jadi seharusnya ini yang menjadi kebutuhan primer kita. Ya kan? Tadi kan kebutuhan primer itu makan pakaian dan tempat tinggal itu kan memang suatu kebutuhan yang harus terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Yang harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup kita. Nah, jadi sesungguhnya juga untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa itu serupa dengan Yesus, itu juga harus kita jadikan sebagai kebutuhan primer kita. Kebutuhan primer yang harus kita kejar gitu, yang harus kita kenakan, yang harus capai gitu. Seperti tadi kebutuhan primer secara uh, jasmani kita, ya kan? Secara jasmani kan kita butuh makan dan minum. Nah, jadi kebutuhan primer kita juga secara batiniah kita, kerohanian kita adalah kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Nah, jadi ini yang harus kita kejar agar kita dimuliakan bersama Tuhan nantinya. Kalau kita menghayati bahwa kita menerima waris kerajaan Allah, maka kita pasti bersedia untuk digarap oleh Tuhan. Kita mau digarap oleh Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan asal ada makanan, pakaian cukup, ya kan? Nah, jadi ini nggak gampang ya, asal ada makanan dan pakaian cukup. 1 Timotius 6:8. Hal ini pasti tidak selaras dengan prinsip hidup yang dimiliki oleh orang pada umumnya. Pasti itu tadi harus ada sekunder, harus ada kebutuhan sekunder tadi, harus ada tersier tadi. Jadi tidak hanya cukup makan dan minum, ya kan? Tetapi bagaimana supaya tadi yang ketiga-tiganya itu terpenuhi. Nah, ini hidup yang wajar yang harus dimiliki uh, oleh pengikut Kristus, yaitu tadi asal ada pakaian cukup. Ini yang seharusnya hidup yang wajar yang harus kita miliki. Nah, kalaupun kita memang punya lebih dari ini tadi, itu bukan merupakan suatu ambisi kita, bukan merupakan suatu itu yang utama yang harus kita kejar. Ya memang sih kan kita harus perlu juga membantu pelayanan, ya kan, membantu gereja, ya kan, perlu juga gitu ya. Tetapi bukan kalau memang tidak sampai ke situ kan kita nggak bisa mencapai itu tidak masalah gitu loh. Jadi bukan menjadi ambisi kita. Nah jadi eh, asal ada makanan pakaian cukup, jadi inilah hidup yang wajar yang diajarkan oleh Tuhan yang harus kita miliki. Pada umumnya kita telah memiliki cara berpikir yang sudah salah atau rusak sehingga kita tidak memahami maksud ucapan Tuhan Yesus. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, jadi kebanyakan pemikiran ini sudah rusak ya, sudah rusak. Maka dapat kita lihat seberapa banyak orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi tidak banyak. Karena apa tadi? Karena mereka banyak mengumpulkan harta di dunia ini. Jadi harga mengenakan kebenaran firman itu segenap hidup, bukan asal tahu atau sambil lalu. Allah mau kita menjadi anak-anaknya. Jadi ini tidak bisa diubah. Nah, jadi hal ini tidak bisa kita bergeser, ya kan? Nah, jika mau mewarisin kerajaan Allah bersama Tuhan di dalam kemuliaannya, jadi harga kita harus mengenakan kebenaran firman itu segenap hidup. Jadi bukan asal tahu saja gitu, tetapi menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Jadi melakukan firman itu. Nah, Allah mau kita menjadi anak-anaknya. Kita akan masuk bagian keempat, yaitu membangun diri. Proses menjadi tua berlangsung secara otomatis. Tetapi menjadi dewasa rohani atau menjadi sempurna adalah tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Jadi
untuk kita menjadi tua itu sudah otomatis ya kan, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, setelah itu menjadi tua. Nah, ini sudah otomatis ya kan. Bagi semua manusia di dunia ini udah otomatis. Ini sudah berjalan, sudah. Karena apa tadi? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, ya kan. Jadi proses ini akan berjalan. Oleh karena eh, tua itu akan kita alami. Nah, kalau tadi manusia yang nggak jatuh dalam dosa, eh, mungkin tadi kita ketuaan itu nggak akan terjadi, bahkan kematian itu pun nggak akan terjadi. Tapi karena sudah jatuh dalam dosa, maka kita harus menjadi tua. Jadi semua kita yang akan menjadi tua, dan itu adalah otomatis, dan kematian itu juga akan terjadi bagi kita. Nah, tetapi untuk kita menjadi sempurna itu adalah sebuah perjuangan, bukan otomatis. Bukan langsung kita menjadi orang yang sempurna, tapi itu adalah perjuangan dan yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Allah memberikan manusia kemampuan untuk membangun dirinya. Hal yang dimaksud dengan diri bukan hanya fisik, melainkan moral, karakter, kualitas batiniahnya. Jadi eh, hal ini dimaksudkan agar manusia dapat menjadi makhluk yang dapat bersekutu dengan Allah, ya kan? Jadi untuk memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa bersekutu dengan Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ada sesuatu yang harus ditangkap secara implisit. Allah bermaksud agar manusia tidak gagal menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Jadi Allah tidak menginginkan kita untuk menjadi gagal, untuk kita kembali kepada rancangan semula. Jadi kenapa? Agar rancangan Allah ini dapat terwujud dalam kehidupan manusia. Jadi ditentukan oleh peran manusia itu sendiri. Ya kan? Jadi itu ditentukan oleh kita sendiri. Jadi Allah memberikan fasilitas kepada kita. Jadi untuk kita eh, kembali ke tadi kerancangan itu adalah kita yang menentukannya, ya kan, kita adalah memilihnya, jadi tergantung kita bagaimana mewujudkannya. Maka dalam hal ini Allah memiliki uh, bagian memiliki bagian, dan juga kita juga memiliki bagian gitu. Jadi bukan hanya Allah saja untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, tetapi kita juga turut ambil bagian dalam hal itu. Jadi ada bagian Allah, ada juga yang menjadi bagian kita. Allah menghendaki makhluk yang diciptakan yang disebut manusia menghormati Allah dengan rela tanpa paksaan secara natural dan bisa berjalan seiring dengan Allah berdasarkan kodratnya. Dengan demikian jelas ditunjukkan bahwa memang sejak semula Allah tidak menentukan segala sesuatu secara sepihak. Artinya Allah tidak membuat Adam dan Hawa itu seperti robot yang diatur remote control atau dibuat programnya. Jadi manusia itu punya peran, ya kan? Kita ini punya peran. Eh, jadi bukan hanya sepihak saja, tetapi bukan hanya pihak Allah. Jadi kita pun punya peran. Jadi maka pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Apakah kita ini uh, mau mengikut Tuhan? Karena apa? Karena kita ini kan diberikan hak kebebasan ya Bapak Ibu, hak kebebasan. Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Jadi yang menentukan itu adalah kita sendiri, karena peran kita sangat besar gitu loh. Jadi bukan hanya Allah saja yang berperan untuk mengubah kita, tetapi banyak peran kita di situ. Jadi apakah kita ini berperan untuk kita mengikuti kehendak Allah atau tidak? Nah, jadi itu adalah pilihan kita. Jadi kita ini bukan seperti seperti robot ya. Uh, Suruh ke sana, sana, suruh ke sini, tidak. Jadi kita ini punya andil, punya peranan gitu. Jadi apakah kita mau memihak Tuhan atau tidak, itu tergantung kita. Pada dasarnya tujuan membangun diri itu adalah membuat diri kita ini mampu membuat, menciptakan
memproduksi, membutuhkan keinginan atau kehendak Allah yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Membuahkan keinginan atau kehendak yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi karena apa? Karena Allah itu memiliki pikiran dan perasaan, ya kan? Allah kan memiliki pikiran dan perasaan. Nah, jadi untuk itu kita juga kan memiliki pikiran dan perasaan. Nah, jadi eh, bagaimana kita bisa membangunnya itu tadi supaya apa? Supaya sesuai dengan kehendak Allah, ya kan? Supaya apa? Supaya membangun keinginan atau kehendak kita yang sesuai dengan kehendak Allah lewat lewat pikiran, lewat apa? Lewat perasaan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita dan juga Allah memiliki itu. Jadi sehingga supaya apa? Supaya selaras, supaya sama gitu. Jadi melepaskan segala sesuatu artinya menganggap segala sesuatu tidak penting atau hanya digunakan sebagai sarana untuk membangun diri supaya sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau sesuai dengan rancangan Allah semua. Jadi kita harus berani melepaskan semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita harus berani melepaskannya supaya apa tadi? Supaya bisa selaras dengan Tuhan tadi. Kemudian kita akan masuk di bagian yang kelima adalah taat. Banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa keselamatan tidak dapat dialami dan dimiliki dengan mudah. Harus lewat sebuah perjuangan. Karena mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu adalah sebuah proses berat. Proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang-orang Kristen bahwa dia berpikir bahwa keselamatan itu adalah gampang dan mudah gitu ya. Jadi bukan lewat sebuah perjuangan. Padahal keselamatan itu adalah lewat proses perjuangan. Perjuangan yang bukan perjuangan yang sangat cukup panjang yang harus kita lalui. Jadi oleh karenanya kita harus mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Ya kan, kita harus mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Kita harus serupa dengan Yesus dengan apa tadi? Dengan lewat perjuangan. Dengan lewat perjuangan yang cukup panjang. Jadi kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus itu bukan secara otomatis ya. Bukan secara otomatis tapi itu adalah sebuah perjuangan. Nah, banyak ini yang tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Nah, dia berpikir itu adalah hal yang gampang dan hal yang mudah sehingga tidak ada perjuangan bagi dia. Alkitab jelas menulis, dan karena kesalehannya, ia telah didengar oleh Allah Bapa. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat. Dan apa yang telah dideritanya. Nah, jadi ini yang menjadi teladan bagi kita. Oleh karena ketaatan Yesuslah, maka dia mengalami kemenangan. Oleh karena ketaatan dialah, maka Allah memberikan mandat kepada dia sehingga dia menjadi juru selamat kita, ya kan? Oleh karena ketaatannya kepada Bapa sehingga apapun penderitaannya dia lewati semuanya, maka dialah menjadi pokok keselamatan bagi kita. Maka dialah yang menjadi seperti yang kita pelajari tentang logos yang sekarang ini. Jadi oleh karena ketaatan dia, maka dia menerima kemuliaan itu yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Di Wahyu 21:7 mengatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Pernyataan Tuhan bahwa orang percaya harus menang. Ya, sebentar. Pernyataan Tuhan bahwa orang percaya harus menang menunjuk adanya kemungkinan seseorang menang tapi juga bisa kalah, iya kan? Jadi di dalam kitab Wahyu ini dikatakan tadi bahwa kalau kita menang, kita akan memperoleh semuanya dan akan menjadi Allahnya dan
aku akan menjadi Allahnya. Nah, artinya bahwa untuk menjadi taat itu tidaklah mudah ya. Untuk menjadi taat itu tidaklah mudah karena taat itu adalah sebuah penderitaan bagi kita, ya kan? Kalau kita taat itu kan penderitaan, kesengsaraan, siksaan bagi kita ya kan. Jadi umat pilihan untuk mendapat kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah seperti Yesus yang taat berjuang menang oleh karena ketaatannya. Nah, kita juga harus seperti itu. Yesus menang karena ketaatannya, ya kan? Walaupun ketaatan itu adalah suatu penderitaan. Ketaatan itu kan bukan hal yang enak ya, Bapak Ibu ya. Kita taat gitu ya, bukan enak. Seperti kita berdoa pagi aja, kita mau taat doa pagi itu bukan hal yang menyenangkan ya, harus bangun jam 5 pagi. Nah, tapi mungkin itu buat kita penderitaan sekarang ya kan. Tetapi kalau kita tetap taat, itu adalah sebuah kemenangan bagi kita nanti, sehingga kita akan bisa bersama dengan Tuhan. Dan mengenakan firman itu juga bukan hal yang mengenakan ya, tetapi itu adalah hal yang menyakitkan. Tapi kita juga harus menjadi taat seperti Yesus yang mengenakan firman dalam kehidupannya. Karena ketaatannya, maka kita juga harus seperti itu. Karena Tuhan Yesuslah menjadi teladan bagi kita. Jadi kemenangan yang diraih oleh Yesus bukanlah anugerah, tetapi itu adalah hasil perjuangannya, hasil ketaatan dalam perjuangannya. Jadi kita pun kalau kita mau menang, bukanlah sebuah anugerah, tapi sebuah hasil dari perjuangan dan ketaatan kita. Kemenangan Ayub terbukti ketika ia berkata, Allah tahu jalan hidupku. Kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Apapun yang kita alami pasti di dalam kontrol Allah. Namun dalam setiap keadaan kita harus taat. Ketaatan tanpa syarat. Nah, ini yang dialami oleh Ayub. Karena dia menjadi taat, maka dia berkata bahwa dia akan diuji dan dia akan muncul seperti emas. Jadi ketaatan itu bukan ketaatan yang bersyarat ya. Tidak ada bersyarat ketaatan itu. Jadi ketaatan kita itu adalah ketaatan tanpa ada syaratnya. Nah, jadi di akhir zaman ini ya banyak orang-orang yang tidak mau taat ya. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang hanya mau menyenangkan dirinya saja, ya kan? Bagaimana supaya dia menikmati kehidupan ini gitu. Tidak mau untuk dia bagaimana taat kepada Tuhan. Nah, pergumulan yang dihadapi orang percaya hari ini adalah peperangan melawan kuasa gelap yang berusaha menarik ke dalam persekutuan dengan kuasa gelap. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita. Kenapa? Karena kuasa kegelapan juga tidak menginginkan kita untuk kita menjadi taat kepada Tuhan. Kuasa kegelapan, iblis menginginkan kita supaya menjadi berontak, ya kan? Jadi itu yang diinginkan Allah, maka menarik kita supaya kita jangan taat. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan, nah itu yang tidak disukai oleh iblis, maka kita ditarik supaya kita keluar dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kuasa gelap menggunakan keindahan dunia untuk memikat orang percaya, agar orang percaya mengingini keindahan dunia dan terbelenggu. Nah, harus selalu diingat bahwa kuasa gelap itu berusaha agar kita tidak dikembalikan ke rancangan semula Allah. Nah, inilah yang diingini oleh iblis. Jadi, iblis memakai berbagai cara bagaimana supaya kita tadi tidak taat kepada Allah. Lihat apa? Lewat berbagai media untuk merusak cara berpikir kita. Jadi, orang-orang percaya yang tidak memiliki cara berpikir anak-anak Allah, nah mereka terseret untuk hal ini ya kan, untuk terseret kepada kuasa kegelapan gitu. Nah, jadi dibuat serupa dengan dunia ini terus. Jadi agar apa? Agar terpisah dari Allah. Maka kalau kita lihat sekarang ini, orang yang benar semakin benar, orang yang jahat semakin jahat gitu loh. Nah, jadi berusaha sebagaimana iblis itu supaya kita anak-anak Tuhan ini akan terpisah dari Tuhan. Nah, tetapi suatu hal yang kita percayai bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan pasti menuntun kita.
Dan hari ini kita mau mengambil keputusan untuk taat. Nah, ini yang harus kita ambil untuk taat. Taat dan taat kepada Allah. Jangan menunda. Jadi jangan menunda sebab kesempatan kita terbatas. Nah, jadi ini orang-orang yang rindu, orang-orang yang mau bersama Tuhan nanti dipermuliakan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan beserta kita kalau kita mau taat. Nah, jadi jangan kita menunda untuk kita mau taat. Karena apa? Karena kesempatan kita terbatas. Jadi untuk itu marilah kita belajar taat dan kita menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan, dan saat Tuhan nanti datang, Tuhan akan melihat kita ada iman di bumi ini. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Ibu Remi sudah menyampaikan pemaparannya. Malam hari ini menarik sekali topik-topiknya. Ya, salah satunya yang soal terakhir itu ya, soal ketaatan. Ya. Jadi saya menggarisbawahi bahwa Tuhan Yesus itu mengalahkan iblis itu dengan ketaatan ya. Ya. Jadi dengan dia taat kepada kehendak Bapaknya di surga, berarti dia mengalahkan iblis gitu. Dan kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus itu, taat kepada Bapa di surga sehingga membuktikan iblis bersalah gitu. Ini mantap sekali nih. Tinggal kita melakukannya aja. Yang penting teorinya kita tahu dulu lah ya. Teorinya kita tahu dulu. Harusnya bagaimana kita tahu. Nah, setelah itu kita baru berjuang gitu loh. Kalau teorinya aja udah salah, perjuangannya mau diarahkan kemana? Akhirnya diarahkan ke dunia. Kebutuhan primernya salah begitu ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing atau menambahkan atau bertanya silakan. Yuk, mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita sudah berdiskusi, biarlah ini boleh mempertajam pola pikir kita supaya kita makin benar di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita tundukkan kepala. Saya minta Ibu Tabarat menutup kita dalam doa. Silakan Ibu. Wah. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh membincangkan keberadaan kami masing-masing supaya kami juga tetap ada di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami, tetap kami bisa mendengar suara-Mu, karena Engkau-lah Tuhan, Gembala kami yang baik. Terima kasih atas semuanya ini ya Bapak. Kami mengucap syukur dan saya juga masih bisa ikut untuk melihat keberadaan dan mendengar akan semuanya ini. Biarlah Tuhan perbaikin kami semua masing-masing supaya kami menjadi saluran berkat bagi semua orang. Karena kami hanya ingin menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Bapak kami di surga. Dan seterusnya juga kami memohon lagi kepadamu, biarlah semalaman hari ini kami boleh Engkau lindungi semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih doanya buat malam. Terima kasih semuanya. Evan ada Bu siapa? Keluar. Bagus. Bu Remi, Pak David. Oke, Rasman. Rasman.